Operasi Patuh Maung 2022 dimulai di Provinsi Banten sejak Senin 13 Juni hari ini. Operasi Patuh Maung 2022 akan dilaksanakan hingga Minggu 26 Juni mendatang. Operasi Patuh Maung ini dilakukan untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan pengendara hingga mencegah adanya pungli yang dilakukan oknum tertentu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Banten, Desi Purnamasari yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Desi. Iya, baik. Terima kasih rekan Mei dan juga selamat sore kepada Tribuners. Memang Polda Banten mulai menggelar operasi Patuh Maung 2022 yang mulai dilangsungkan pada hari ini Senin 13 Juni 2022 dan memang tadi pagi Polda Banten pun telah menggelar apel pasukan Patuh Maung 2022 diikuti juga oleh Polres jajarannya. Operasi Patuh Maung ini akan dilaksanakan selama 14 hari ke depan yang dimulai dari tanggal 13 sampai 26 Juni 2022 di seluruh daerah hukum Polda Banten, kabupaten maupun kota. Pada operasi tersebut memang ada beberapa sasaran untuk pelanggar lalu lintas. Hal tersebut pun langsung dikatakan oleh Wakapolda Banten yakni Brigjen Pol Eri Nursatari mengatakan bahwa dalam operasi Patuh Maung 2002 ini pihaknya akan mengedepankan kegiatan yang edukatif, persuasif dan juga humanis terhadap masyarakat. Namun memang ia juga menuturkan penegakan hukum secara elektronik ataupun teguran tetap dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Ia juga mengatakan bahwa di sini pihaknya akan mencoba memberikan peringatan simpatik terhadap masyarakat agar tidak membahayakan pada saat berkendara. Selain itu, ia juga berpesan kepada masyarakat untuk dapat mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta melengkapi surat-surat kendaraannya pada saat berkendara. Bahkan ia juga menuturkan bahwa masyarakat jangan takut kepada pihak kepolisian lalu lintas yang memang nanti bertugas pada saat operasi Patuh Maung 2022 nanti. Menurutnya, jika masyarakat sudah membawa surat-surat kelengkapan kendaraan dan juga mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang memang sudah diberlakukan, maka tindakan tilang tersebut tidak akan diberlakukan. Namun sebaliknya jika pengendara tersebut tidak mematuhi aturan yang memang sudah diberlakukan dan juga tidak melengkapi surat-surat kendaraannya, maka tindakan tilang tersebut akan ditegakkan karena memang itu sudah menjadi aturan yang diberlakukan. Selain itu, pihaknya juga mengatakan bahwa akan menindak tegas jika nanti didapati adanya anggota yang melakukan pungutan liar atau pungli yang terjadi saat operasi Patuh Maung 2022. Bahkan dalam hal ini pihaknya pun meminta kepada masyarakat untuk turut melaporkan jika memang terdapat adanya pungli juga merasa tidak puas dengan kinerja jajarannya. Maka masyarakat dipersilahkan untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian terdekat. Karena menurutnya saat ini pihaknya akan mulai terbuka akan hal tersebut karena untuk menindaki dan tidak terjadi kembali ke depannya. Pada hal ini pun target sasaran dalam operasi Patuh Maung pihaknya menyebutkan ada beberapa target sasaran dalam operasi Patuh Maung 2022 ini, di antaranya yakni pengemudi dan penumpang sepeda motor tidak menggunakan helm SNI, pengemudi berkendara melebihi batas kecepatan yang memang sudah ditentukan, pengemudi dan penumpang mobil tidak menggunakan sabuk keselamatan, pengemudi melawan arus, pengemudi menggunakan handphone, pengemudi sepeda motor berboncengan lebih dari satu orang, pengemudi di bawah umur, pengemudi kendaraan bermotor mengkonsumsi narkoba ataupun mabuk, pengemudi yang melanggar rambu-rambu lalu lintas, surat-surat kendaraan bermotor seperti SIM dan juga STNK. Para pemilik angkutan umum, pengemudi angkutan umum, kendaraan angkutan barang yang memang melebihi kapasitas angkutan yang sudah ditetapkan.
juga kendaraan angkutan umum dan barang serta kendaraan bermotor lainnya yang tidak layak jalan. Kelengkapan kendaraan bermotor mulai dari kaca spion dan juga TNKB juga tindakan standar lainnya. Kendaraan motor yang memakai atau memasang lampu isyarat lalu lintas seperti rotaro atau lampu blitz dan sirine yang memang bukan diperuntukannya. Kendaraan bermotor tidak menggunakan knalpot standar atau knalpot bising. Kendaraan bermotor yang menggunakan plat nomor standar dan juga kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya, rambu-rambu lalu lintas yang memang rusak dan tidak terbaca, kendaraan bak terbuka yang mengangkut orang. Berikut rekan Mei. Terima kasih Desi atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wakapolda Banten. Berikut tayangan untuk Anda. Hari ini kita sama-sama menyampaikan bahwa ini dilaksanakan sampai dengan yang dilaksanakan khususnya dari negara lalu lintas yang kita harapkan semuanya selama masalah biasa kita akan itu rekan-rekan dalam berkaitan dengan bahkan hal yang tidak boleh kita tangkap biasa saja. Karena kita tahu kebutuhan kendaraan roda dua sangat di wilayah kita juga. Kemudian juga jalan yang ada juga terbatas. Ya, saya jalan-jalan di wilayah kita ini masih banyak yang belum memenuhi standar. Kata ya seperti jalan menuju ke Pandeglang, kadang-kadang tahu seperti sekarang. Ya, itu pemerintah sudah memikirkan kita di sini akan mencoba memberikan peringatan simpatik kepada masyarakat, ya, karena memang banyak sekali kendaraan yang segala macam naik menuju kapal terbang, bisa juga mencatat masyarakat semuanya bahwa lalu lintas tidak bisa. Jangan takut memenuhi lalu lintas, kita sudah membawa surat-surat lengkap. Kita sudah mengikuti aturan semuanya. Peruntukan kendaraan juga, kalau banyak roda dua jangan dipakai. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.